Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Olivia Chandra Pratiwi, dan di sini saya akan membagikan penjelasan mengenai materi recount text. Penasaran kayak gimana? So, stay tune terus ya. Sebelum mulai, seperti yang terlihat pada gambar, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa diharapkan memahami struktur dan ciri khas recount text, seperti orientasi, rangkaian peristiwa, dan reorientasi, untuk dapat mengidentifikasi informasi utama dan sekunder. Yang kedua, diharapkan dapat melatih kemampuan membaca dengan pemahaman yang baik, dengan fokus pada detail-detail penting dalam recount text. Apa sih recount text itu? Recount text merupakan teks yang menceritakan tentang kisah atau kegiatan seseorang di masa lalu kepada para pembaca. Model recount text ini termasuk dalam genre penulisan faktual karena menceritakan kembali peristiwa di masa lampau yang berisi serangkaian fakta. Dengan begitu, tujuan recount text adalah berbagi informasi mengenai pengalaman dan kejadian yang mungkin berguna bagi pembaca. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur recount text. Struktur recount text terbagi menjadi 3 nih. Yang pertama, orientation. Struktur bagian ini menceritakan tentang pendahuluan atau latar belakang yang memberikan informasi tentang siapa, di mana, kapan, dan terjadinya peristiwa. Bagian ini terletak di awal teks sebagai perkenalan awal sebelum masuk pada inti teks. Yang kedua, events. Bagian ini berisi penjelasan mengenai serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan kejadian atau secara kronologis. Pada penjelasan urutan kejadian peristiwanya, digunakan konjungsi untuk menghubungkan peristiwa satu dengan lainnya. Yang ketiga, reorientation. Struktur ketiga ini menjadi bagian penutup atau berisi kesimpulan cerita yang telah dijelaskan. Pada bagian ini, penulis juga bisa menambahkan opini pribadi mengenai teks recount tersebut. Reorientation ini memiliki sifat opsional, sehingga tidak harus selalu ada dalam teks. Ciri-ciri recount text. Yang pertama, menggunakan bentuk lampau. Dalam bahasa Inggris, menggunakan bentuk past tense. Yang kedua, menjelaskan peristiwa secara kronologis dengan konjungsi then, first, second, before, dan lainnya. Yang ketiga, menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara seperti last month, on the second day, dan lainnya. Nah, di sini sudah ada contoh recount text. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya, kita harus membaca teks dengan teliti. Jika sudah selesai dibaca, ayo kita jawab pertanyaannya. Yang pertama, the content above basically talks about. Artinya, konten di atas pada dasarnya berbicara tentang. Nah, kita kan sudah membaca teksnya tadi. Seperti yang sudah diketahui, teks tersebut berbicara tentang perjalanan penulis ke Yogyakarta. Maka jawabannya adalah A. Yang kedua, the content is composed as an. Nah, karena penulis menceritakan pengalamannya beberapa hari yang lalu, maka jawabannya adalah A. Karena recount text menceritakan tentang kejadian atau pengalaman yang sebelumnya pernah terjadi pada penulis. Yang ketiga, what is the purpose of the text? Artinya, apa tujuan dari teks? Jawabannya adalah A. Karena penulis membuat teks tersebut untuk menceritakan pengalamannya beberapa hari lalu di Yogyakarta. What else the big temples in Prambanan? Artinya, apa candi besar di Prambanan? Jawabannya C. Brahmana, Shiva, and Vishnu temples. Yang kelima, when did they go home? Artinya, kapan mereka pulang? Jawabannya D. On Saturday evening. Nah, jadi sekarang kalian sudah paham kan tentang recount text? Intinya, jika kita ingin menjawab pertanyaan recount text, kita perlu membaca teks dengan teliti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.